Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang menyebabkan manusia
menjadi meremehkan untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, mengkisahkan pengalaman orang-orang di masa silam yang mereka meremehkan perbuatan maksiat disebabkan karena motivasi itu. Di antaranya yang Allah sebutkan adalah kisah tentang Bani Israel, di mana mereka berani untuk berbuat durhaka kepada Allah dengan anggapan bahwasanya nanti mereka ketika dihukum oleh Allah di yaumil qiyamah, kalaupun mereka masuk neraka sifatnya hanya sementara. Setelah itu mereka bisa menikmati surga. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 80, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh oleh neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda." Apakah kamu pernah mendapatkan perjanjian dengan Allah taala? Kau sudah melakukan perjanjian dengan Allah bahwasanya kamu akan masuk neraka cuma sebentar dengan maksiat yang kamu lakukan semacam ini. Sehingga disebabkan karena keyakinan ini, maka dia meremehkan untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling nanti kalau masuk neraka cuma sehari, 2 hari, paling-paling cuma sebentar, setelah itu dapat syafaat dari Nabi SAW. Dengan bayangan seperti itulah, kemudian dia merasa bahasanya tindakan maksiat ini hukumannya ringan kelak di hari kiamat, sehingga dia tidak takut untuk berbuat maksiat. Dan banyak kaum muslimin yang meniru prinsip semacam ini, sehingga di antara mereka ketika melakukan perbuatan maksiat dan dia sadar bahwasanya itu maksiat, dalam bayangannya paling kalaupun dihukum oleh Allah, kalaupun disiksa di neraka itu hanya sebentar. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf ayat 169, menceritakan tentang tokoh agama Yahudi yang mereka menganggap dengan keilmuannya terhadap Taurat, statusnya sebagai tokoh agama, nanti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tenggelam dalam perbuatan maksiat. Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu." Kemudian datang generasi setelah mereka, ada yang baik dan ada yang jahat. Warithul kitaba yang mereka mendapatkan Alkitab. Mereka membaca Taurat, mereka membaca aturan Allah. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, namun dia tukar agama itu untuk mendapatkan sebagian dari kehidupan dunia yang hina. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, nanti paling kita juga diampuni oleh Allah. Sehingga dengan pedenya dia mengatakan maksiat yang saya kerjakan saat ini nanti juga akan diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengampun. Dia punya besar harapan di tengah dia sedang melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya besar harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah di tengah dia melakukan kejahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah para pendeta Yahudi, tokoh-tokoh agama yang mereka menerima sogok dari atasan, dari pemerintah Yahudi untuk membuat fatwa yang itu bertentangan dengan aturan syariat dalam rangka kepentingan pemerintah. Sehingga dia mendapatkan duit dengan keuntungan membuat fatwa itu, atau menyampaikan kepada masyarakat dengan pernyataannya yang menyimpang. Dan dia mengatakan, nanti kalaupun saya berdosa pasti Allah akan mengampuni saya. Wa iyyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu. Ketika ada tawaran serupa di kemudian hari, dia mengambil lagi, sehingga dia mengulang maksiat sebelumnya dengan keyakinan pasti nanti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip semacam ini juga ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang punya keyakinan Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nanti kalaupun bulan Ramadan pasti kita akan diampuni oleh Allah. Begitu selesai Ramadan, ibarat bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Sehingga dia berani untuk berbuat maksiat durhaka kepada Allah dengan keyakinan semacam ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keyakinan semacam ini muncul dalam diri kita sehingga memotivasi diri kita untuk semakin berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika kebencian mereka berada di puncak, mereka punya niat untuk membunuh Yusuf, agar posisi Yusuf ini tidak mengganggu kedekatan mereka dengan ayahnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Lalu mereka menyampaikan rencana itu, dan mereka sampaikan, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja itu Yusuf, atau buang dia di padang pasir, sehingga nanti dia tidak berada di tengah kalian, maka kalian akan menjadi dekat dengan bapak kalian. Kemudian apa yang mereka ucapkan di kalimat akhir, wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah membunuh Yusuf kita akan bersama-sama taubat lalu menjadi orang-orang yang saleh. Masya Allah, merencanakan maksiat di saat yang sama merencanakan membunuh seorang nabi, tapi di saat yang sama mereka punya anggapan nanti setelah ini kita akan menjadi bersama-sama menjadi orang yang saleh. Banyak orang punya keyakinan, kalaupun saat ini saya korupsi, nanti kalau saya berangkat haji atau umroh sudah bersih semua itu dosa. Banyak orang pula berkeyakinan, kalaupun malam hari kita berbuat maksiat dengan nonton video yang gak benar atau melihat pemandangan yang gak benar, nanti begitu sholat subuh itu semuanya akan hapus semuanya, karena sholat subuh jadi kafarah dari semua dosa itu. Ada juga orang yang punya keyakinan, setelah dia melakukan perbuatan maksiat, nanti kalau Idul Fitri bersalam-salaman, minta maaf ke kanan dan ke kiri, mohon ampun kepada Allah, bayar zakat fitrah, semua dosa itu luntur. Sehingga dengan keyakinan semacam ini sekali lagi menyebabkan orang itu berani untuk berbuat durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, ayat-ayat semacam ini penerapannya bisa kita lihat langsung di kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya sejarah itu berulang, hanya pelakunya yang ganti. Sehingga kalau dulu pelakunya adalah orang-orang Yahudi yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pelanggaran yang sama juga dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar kita, bahkan bisa jadi kita sendiri yang melakukannya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an sejarah-sejarah keburukan yang dilakukan oleh orang-orang di masa silam, agar kita tidak menirunya. Karena siapa yang melakukan seperti ini berarti dia mendekati laknat, sebagaimana kaum masa silam yang dilaknat oleh Allah disebabkan karena sejarah buruknya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semangat semacam ini, semangat jahat semacam ini, berbuat maksiat namun punya keyakinan nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga orang yang dimotivasi oleh sebagian kelompok, tidak masalah dia berbuat maksiat, sing penting sholat. Tidak masalah dia melakukan berbagai macam pelanggaran, nanti kalau ketemu malaikat ngaku saja saya adalah muridnya Kiai Fulan. Sehingga dia selalu menggantungkan dirinya kepada tokoh, dia terlalu menggantungkan dirinya kepada kesolehan orang lain. Padahal kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi-pribadi, bukan membawa nama baik orang lain. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, mereka akan datang menghadap Allah sebagai hambanya, dan mereka akan datang kepada Allah fardan, sendirian. Sehingga dia tidak bisa membawa nama baik orang lain. Ya Allah, aku adalah muridnya Kiai Fulan, aku adalah muridnya ini, muridnya ini. Mereka orang saleh, kesolehannya untuk diri mereka sendiri, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an,
ketika ada orang yang melakukan penyimpangan kemudian diikuti oleh orang lain, maka pengikutnya ini berusaha untuk mengalihkan hukuman itu kepada yang diikuti, kepada imamnya. Allah berfirman, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian bersama kelompok yang sudah masuk ke dalam neraka, jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali ada orang yang masuk ke dalam neraka, maka dilaknat oleh para pendahulunya yang sudah nyemplung ke dalam neraka. Hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika mereka ketemu di neraka, qalat ukhrahum liulahum. Maka para pengikut mengatakan kepada pimpinannya, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka inilah yang dulu di dunia menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Karena itu tambahkanlah siksaan untuk mereka. Sehingga mereka saling menyalahkan. Padahal dulu hubungan mereka ketika di dunia, Masya Allah, pengikutnya sangat membela imamnya. Padahal mereka sama-sama tergiring dalam perbuatan yang menyimpang dari agama. Artinya jamaah yang dimakan Allah, ayat ini mengajarkan bahwa masing-masing hamba akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tidak ada istilah kalau ada perbedaan pendapat, kamu bebas memilih pendapat apapun, yang penting ada ulamanya. Jika benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa adalah ulamanya. Ini prinsip dari mana? Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Karena sebagaimana ulama ketika beristihad dia mempertanggungjawabkan istihadnya, maka pengikut ketika mengikuti ulamanya juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu waspada akan keberadaan hari kiamat, sehingga kita tidak menjadi hamba yang terlalu berani melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, berani untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam motivasi yang salah sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari ayat-ayat yang kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sofnya diluruskan, yang kurang mundur agak mundur untuk menginjak garis hitam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.